akuntansi keuangan lembaga akan mempraktekkan cara membuat sabun cuci piring sebagai tugas dari mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Amanah Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Adapun langkah-langkah membuat sabun cuci piring, yang pertama adalah kita menyiapkan bahan dan alatnya. Bahan yang pertama ada Texapon, bahan yang kedua ada sodium lauryl sulfat, bahan yang ketiga ada natrium klorida, bahan yang keempat ada pewangi, bahan yang kelima ada pewarna. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah sendok pengaduk, yang kedua wadah, setelah itu yang ketiga gelas ukur, yang terakhir mixer. Selain itu ditambahkan beberapa sedikit juga. Tahapan pertama adalah kita melarutkan sodium lauryl sulfat dengan air. Ini adalah proses melarutkan sodium lauryl sulfat. Tahap selanjutnya adalah mencampurkan kedua bahan, yaitu Texapon dengan natrium klorida. Kedua bahan dicampur dengan menggunakan mixer. Lalu masukkan sodium lauryl sulfat yang sudah dilarutkan tadi. Lalu dicampur dengan Texapon dan natrium klorida yang telah dimixer tadi. Setelah kedua bahan tadi dicampur ke dalam baskom, lalu diaduk hingga merata. Dan inilah hasilnya. Langkah terakhir adalah memasukkan pewangi dan pewarna. Setelah itu aduk hingga semuanya tercampur rata dengan bahan-bahan tadi.
bahan didiamkan selama 12 jam dan inilah hasilnya. Selanjutnya adalah kita mempacking ke dalam wadah ini menggunakan alat gelas ukur. Setelah itu ini, setelah itu teko untuk sabunnya. Sekian tutorial cara membuat sabun cuci piring. Selamat mencoba bagi kalian yang ingin mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan perencanaan produksi yang telah saya buat. Yang pertama adalah target jumlah produksi. Sebelum saya membuat sabun cuci piring, tentunya saya sudah memprediksi atau sudah memperkirakan berapa banyak sabun cuci piring yang akan saya buat. Di video sebelumnya, saya membuat sabun cuci piring sebanyak 15 liter dan menghasilkan 73 kemasan sabun cuci piring. Yang kedua adalah suplai bahan baku. Dikarenakan saya hanya melakukan 1 kali pembuatan sabun cuci piring, jadi pembelian bahan baku hanya dilakukan sekali. Bahan baku yang saya gunakan pun berkualitas, dalam artian tidak kadaluarsa. Yang ketiga, modal kerja. Modal merupakan hal utama dalam menentukan jumlah produksi. Jika modal yang dimiliki sedikit, maka jumlah produksi tidak akan terpenuhi. Yang keempat adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembuatan sabun cuci piring sekiranya membutuhkan 3 atau 4 orang. 1 orang untuk melarutkan sodium lauryl sulfat, 1 orang lagi untuk melarutkan campuran teksapon dengan natrium klorida, dan 2 orang untuk melarutkan sodium lauryl sulfat dan teksapon dan natrium klorida menjadi satu dalam satu wadah. Yang kelima adalah bahan baku. Bahan baku adalah semua bahan yang masuk ke dalam proses produksi secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi suplai bahan baku yaitu yang pertama adalah persediaan bahan baku, yang kedua kualitas bahan baku, yang ketiga harga bahan baku, dan yang terakhir adalah transportasi. Perencanaan bahan baku meliputi jenis bahan baku, kuantitas dan kualitas bahan baku, persediaan bahan baku, dan kemungkinan menggunakan bahan baku yang lain. Yang keenam, proses produksi. Proses produksi pembuatan sabun cuci piring dapat dilihat dari video yang pertama. Yang ketujuh adalah perakiraan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 kali pembuatan sabun cuci piring setidaknya 2 hari. 1 hari untuk mencampur semua bahan-bahan menjadi satu, lalu didiamkan selama 12 jam. Dan 1 hari lagi untuk melakukan pengemasan. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.